لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah jalla wa ala faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbihi sayyi'ata sanata tamruha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, baru saja kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita pun diberikan kemudahan juga untuk melanjutkannya dengan thalabul ilmi asy-syar'i. Duduknya sejenak kita di tempat yang baik, turunnya makhluk Allah yang baik dan mulia, yaitu dari kalangan para malaikat. Mereka membentangkan sayapnya untuk kita thalibul ilmi karena mereka ridho dengan apa yang sedang kita cari. Karena yang sedang kita cari adalah kebenaran, adalah al-haq, petunjuk Allah dan Rasulnya, dalam rangka kita untuk mencari tentunya adalah ridho Allah, yang karenanya dengan amalan yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita, sehingga Allah tahu ya tentang kita sebagai hambanya yang ingin mencari kebaikan dan keridhoannya, maka Allah akan selalu ridhoi, berkahi dari perjalanan kehidupan kita, baik di atas muka bumi ini ataupun ketika nanti kita di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kembali di jadwal ana kita untuk mengkaji tentang seri keluarga berkah ya. Di majelis yang mulia ini insya Allah kita akan mengkaji urgensi memiliki keluarga harmonis ya. Artinya nanti di sini adalah pentingnya kita memiliki keluarga harmonis ya. Sepenting apa begitu ya ketika kita untuk memiliki keluarga harmonis. Nah, jika nanti ternyata banyak hal yang sangat untuk kita pentingkan, maka ya tentunya nanti kita untuk selalu mengupayakan bagaimana kita dalam berumah tangga kita, dalam keluarga kita ya menjadi keluarga yang harmonis ya. Meskipun ya yang dimaksudkan harmonis itu yang kemudian tanpa masalah, tanpa ada perselisihan, tanpa ada percekcokan ya. Ketika adanya hal-hal tersebut, tapi itu adalah
ya sebagai riak-riak kecil, ya tidak yang sampai ya kemudian mengganggu psikis kita, ya mengganggu pekerjaan kita, mengganggu pikiran kita dan sebagainya, ya karena tentunya ketika kita mungkin membicarakan keluarga sakinah, kemudian keluarga yang tanpa ada masalah, sebetulnya bukan seperti itu ya. Atau kemudian keluarga yang harmonis, yang tanpa kemudian adanya masalah ya. Karena nanti ditakutkan ketika adanya kerikil-kerikil kecil dalam keluarga atau riak-riak kecil, kita sudah merasa bahwa keluarga kita tidak harmonis, keluarga kita tidak sakinah. Tentunya bukan demikian ya. Tapi ketika kita bisa mengupayakan tanpa itu, nah itu kan satu keutamaan, tentunya seperti itu. Nah, ikhwan fillah, Bapak Ibu rahimakumullah, urgensi memiliki keluarga harmonis. Kita awali di sini dari harmonis atau sakinah adalah ya, atau harmonis dan sakinah itu apa gitu. Dari definisi ini yang saya ambil dari intisari firman Allah yang terdapat di dalam surat Ar-Rum di ayat yang ke-21 ya, yang ketika dalam pernikahan sering dibacakan, bahkan ditempelkan di undangan biasanya gitu ya ayat ini. Ya saya bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Dari tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di mana Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri ya pasangan bagi kalian. Litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketentraman jiwa, agar kamu mendapatkan sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan kami jadikan, kata Allah, di antara kalian untuk saling mencintai dan mengasihi. Ya inna fidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, dan sungguhnya dalam hal itu semua adanya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir ya. Nah, maka di sini harmonis atau sakinah adalah kesejiwaan yang berlandaskan syariat. Ya, kesejiwaan yang berlandaskan syariat ya. Maka pada ayat tadi surat Ar-Rum di ayat yang ke-21 ya, itu kan di mana konsepnya ya untuk azwaja itu ketika ya mereka sudah sejiwa, anfusakum ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya. Jadi ketika kemudian jiwa mereka itu sudah bersatu, artinya jiwa mereka itu sudah saling mengenal ya, jiwa mereka itu sudah saling memahami ya, sudah mengerti tentang visi dan misi yang sama ya, maka apa? Azwaja, untuk dinikahkan ya, untuk disatukan, artinya kan seperti itu ya. Ya. Nah ini konsep yang benar dalam syariat gitu, yang karenanya untuk dari masing-masing laki dan perempuan itu untuk dibekali agar sejiwa, yaitu dengan apa? Bekal din, bekal syariat itu ya. Jadi agar di mana nanti mereka sejiwa ya. Maka di sini adalah kesejiwaan yang berlandaskan syariat ya. Kalau kebanyakan hari ini kan dikenalkan dulu, didekatkan dulu ya, yang mereka berpacaran dulu gitu ya, yang ketika merasa adanya kecocokan baru azwaja itu. Yang ini artinya adalah kecocokan yang bagaimana ya kan begitu ya, kecocokan yang seperti apa. Tidak ada kecocokan yang paling langgeng itu kecuali adalah sejiwa yang dalam bingkaian syariat, karena nanti mereka dengan sama-sama ketika memiliki bekal din antara laki dan perempuan itu, yang kemudian sudah sejiwa memiliki visi dan misi yang sama, maka apa? Azwaja, yang benar begitu, baru untuk dinikahkan
Gitu. Kadang kan hari ini pun kondisinya aneh-aneh gitu ya. Sudah pacaran 10 tahun, nikahnya pun juga nggak sama yang itu, ya kan gitu kan? Ya, kadang baru proses pacaran, kemudian sudah adanya kekerasan, gitu kan? Belum lama saya meruqyah seorang perempuan gitu ya, yang dibawa oleh temannya, ya perempuan juga gitu ya. Ketika saya tanya kenapa kok mbaknya ini minta untuk diruqyah, ya kata temannya, iya Pak Ustadz, saya ini agak bingung juga sama dia, apakah dia ini disihir gitu ya, karena dia ini masih proses pacaran tapi sering disakiti, sering dipukul, sering ini, tapi masih aja dia. Ini kan kalau nggak orang agak-agak bagaimana gitu ya, ya lawang nikah aja belum sudah digitukan kok masih terus saja, ini kan ya aneh gitu loh.